Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Jumpa lagi dengan saya Mas Nanang di konten channel Bola Kaki. Teman-teman pecinta sepak bola tanah air, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga, sukses dalam beraktivitas. Masih tentang informasi perkembangan timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur, dan kali ini saya khusus mengulas sedikit memberikan gambaran tentang cikal bakal timnas Indonesia senior nantinya, jadi dalam kelompok umur U16 yang menuju pada U17. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton dan mendukung video saya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Tanpa dukungan teman-teman, tentu channel saya tidak akan berarti apa-apa. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu sukses. Baik, teman-teman, Timnas Indonesia U16 atau yang bakal menuju pada U17 yang kemarin mengikuti ajang AFF di mana kita tampil sebagai juara 3 tim asuhan Coach Nova Arianto adalah harapannya menjadi cikal bakal tim nasional U19, U20, U23 tentunya menjadi pemain-pemain timnas senior. Oleh karenanya pada pagelaran kemarin hajatan Piala ASEAN Cup atau AFF untuk boys usia U16, memang pelatih Nova Arianto yang kita tahu adalah seorang asisten pelatih dari pelatih senior Shin Tae-yong diberikan mandat oleh PSSI untuk membina, membawahi timnas U16 dan hasilnya seperti kita tahu bersama. Bukan bicara masalah hasil teman-teman, tapi saya pribadi melihat dan juga mungkin para netizen dan juga pengamat-pengamat bahwa tim yang dibawa oleh tim asuhan Coach Nova ini memiliki permainan yang tidak jauh berbeda. Filosofi cara bermainnya, apa yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto itu mirip seperti apa yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong sebagai pelatih senior. Dan di sini saya dapat melihat dalam sebuah podcast bagaimana Coach Nova Arianto memberikan arahan, memberikan gambaran tentang timnas U16 nantinya. Kita tahu bahwa timnas U16 yang sekarang dalam menseleksi pemain begitu ketat teman-teman. Dari mulai tinggi badan diberlakukan, bagaimana pemain yang berusia masih muda ini harus memiliki badan 175 cm dan juga harus memiliki intelijensi IQ yang paling tidak menengah ke atas. Ternyata ini semua memiliki alasan dan bagi pelatih Coach Nova Arianto ini sangat berpengaruh pada masa depan pemain ke depannya karena harapannya silabus linier yang dilakukan PSSI dari cikal bakal U16 menuju sampai tim nasional memiliki filosofi permainan yang sama. Ini harapannya. Dan ini menurut saya sangat bagus. Bagaimana tim yang akan dibentuk, pemain-pemain yang digembleng, itu sudah memiliki progres yang benar. Dari satu tahap ke tahap berikutnya hingga menuju jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana pemain dengan usia yang muda itu memiliki tinggi 175 dalam sebuah keterangannya disampaikan harapannya jika pemain itu 5 tahun mendatang dengan asumsi bahwa pergerakan tinggi badan pemain dalam setiap tahun itu 1 cm, maka ketika masuk pada 5 tahun ke depan di usia 20 tahun mereka sudah memiliki tinggi 180 dan ini sebuah pemikiran yang cerdas menurut saya dan IQ-nya juga. Nah, ini dari segi seleksi teman-teman. Dari segi kedisiplinan.
pelatih Nova Arianto, Coach Nova memberikan cara pelatihan yang luar biasa tegas. Dia tidak memperdulikan apakah pemain bintang atau bukan, dipentingkan atau tidak dalam sebuah tim. Bagi dia yang tidak memiliki disiplin, maka dia akan keluar atau dicoret dari tim. Dan ini berlaku baik di lapangan maupun di luar lapangan. Sebagai contoh bahwa pemain-pemain timnas U16 ketika tiap hari dalam TC ataupun dalam turnamen tidak boleh bersentuhan dengan media sosial kecuali di hari-hari libur. Ini sebuah attitude, cara pelatihan disiplin yang menurut saya cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi sekarang, dikhawatirkan memberikan dampak negatif bagi pemain-pemain usia muda. Dan ini saya rasa cukup berhasil. Itu dari segi ketegasan, disiplin. Dan secara strategi, pelatih Coach Nova Arianto memiliki filosofi yang sama dengan cara bermain pelatih Sintayong. Pola yang diterapkan, pemilihan pemain baik dalam negeri maupun pemain-pemain keturunan atau diaspora atau brut itu memiliki kesamaan, teman-teman. Inilah yang terjadi. Tentu ini sangat bagus kalau menurut saya. Karena apa? Timnas Indonesia ke depan memiliki masa depan yang cukup menjanjikan. Karena apa? Progres pelatihan, silabus yang dilakukan linier dari bawah hingga menuju muaranya tim nasional senior. Ini menurut Coach Nova Arianto. Dan dalam waktu dekat ini timnas Indonesia U16 sudah melakukan seleksi dari awal Agustus hingga akhir Agustus, baik di Jakarta maupun di Bali nantinya menurut rencana, dan akan melakukan 2 kali TC, artinya melakukan uji coba di Spanyol dan juga di Qatar dalam rangka ajang persiapan AFC Cup, artinya penyisihan Piala Asia U17. Dan tim yang masuk pada putaran juara grup di penyisihan itu secara tidak langsung dia akan lolos pada putaran final Piala Asia dan juga runner up terbaik. Dalam kualifikasi ini timnas Indonesia satu grup lagi-lagi dengan Australia, Kuwait dan juga Kepulauan Mariana. Dan inilah yang sedang dipersiapkan oleh pelatih Coach Nova Arianto. Bagaimana Piala Dunia U17 itu akan dilaksanakan di tahun 2025. Peserta dalam putaran final Piala Dunia U17 adalah diambil dari seleksi Piala Asia. Tim yang masuk pada semifinal dengan sendirinya dari zona Asia akan masuk pada putaran final U17 Piala Dunia. Itulah teman-teman bagaimana Coach Nova Arianto mempersiapkan timnya untuk dapat masuk pada kualifikasi Piala Asia hingga nantinya jika masuk pada putaran final dan harapannya mampu menembus semifinal bisa lolos pada Piala Dunia U17. Inilah persiapan-persiapan yang kali ini bisa saya sampaikan khusus untuk timnas boys atau timnas anak-anak U16 yang dipersiapkan untuk Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17. Itulah informasi yang bisa saya berikan. Bibit-bibit pemain yang sejak awal dengan pelatihan yang benar, dengan manajemen yang benar, akan membuahkan hasil yang benar. Karena kerja keras, usaha tidak akan dapat dikhianati hasilnya, karena hasil akan tergantung dari proses yang dilakukan. Tetap kita cintai timnas Indonesia, karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.